Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Ya, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan? Ya. Kata Allah, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan, tidak diperintah, tidak dilarang? Kita diciptakan ada tujuannya. Lihatlah bagaimana seluruh alam, benda-benda di alam ini semua diciptakan ada tujuannya. Ya. Oleh karenanya ketika Allah memuji orang-orang beriman, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda akan kekuasaan Allah, akan rububiyah Allah, akan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muji orang-orang yang merenungkan akan hal ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, itu ini diketahui oleh orang-orang yang cerdas, pemilik ulil albab, yaitu orang yang cerdas yang menggunakan akal mereka. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa mengingat Allah tatkala sedang berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka renungkan semua, kemudian mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya kau tidak menciptakan ini semua dengan tanpa tujuan. Batil itu tanpa tujuan. Kau pasti menciptakan semua pasti ada tujuannya. Lihatlah alam semesta ini, Allah ciptakan matahari ada tujuannya. Allah ciptakan rembulan ada tujuannya. Allah biarkan rembulan di atas orbitnya ada tujuannya. Allah biarkan matahari di orbitnya ada tujuannya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, di antaranya agar kalian bisa menghitung tahun, bulan. Ya. Kalau matahari terbit enggak ada aturan, rembulan terbit enggak ada aturan, kita tidak bakalan tahu hari dan rembulan, hari dan bulan dan tahun. Tapi Allah ciptakan semua dengan tujuannya. Tujuan matahari dengan jarak tertentu, dengan kekuatan panas tertentu. Ini semua Allah ciptakan dengan ada tujuan. Ya. Allah ciptakan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami ciptakan bintang-bintang untuk apa? Untuk menghiasi langit sehingga terlihat indah dan juga untuk melempar setan, ya. Wa bin najmi hum yahtadun, dalam ayat yang lain agar mereka bisa dapat petunjuk, bagi pelayan bisa melihat arah bintang. Bintang ini berarti arahnya kemana, bintang ini berarti arahnya kemana. Semua yang diciptakan ada tujuan. Manusia diciptakan, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri kalian tidaklah kalian melihat bagaimana organ-organ tubuh kita, masing-masing organ ada fungsinya. Semua diciptakan, alam semesta ini diciptakan ada tujuannya. Ya, bahkan iblis Allah ciptakan ada tujuannya enggak? Ada, untuk menggoda manusia, karena memang Allah ciptakan alam semesta ini, manusia di bumi ini untuk diuji. Bahkan Allah menciptakan keindahan di antara bentuk ujian. Kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menciptakan apa yang di atas muka bumi sebagai hiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Untuk menguji kalian, linabluwahum, untuk menguji mereka, mana di antara mereka amal yang terbaik. Nah, kalau semua benda ada tujuannya, matahari, rembulan, bintang, terus kita apa tujuan kita diciptakan? Kita manusia ini diciptakan buat apa? Ternyata ada tujuannya. Harus renungkan. Kita diciptakan bukan cuma sia-sia, Allah iseng-iseng, main-main, ya. Ciptakan kemudian ditinggal. Ya. Seperti pernyataan sebagian orang-orang ateis. Orang ateis ada dua. Ada model ateis strong, ateis yang kenceng, yang bilang Tuhan tidak ada. Ada yang ateis malu-malu. Dia bilang Tuhan ada, tapi dia bilang Tuhan cipta, terus Tuhan sudah. Setelah itu Tuhan libur, enggak ada ngurusin lagi. Setelah cipta-cipta dibiarin. Ini namanya ateis malu-malu. Intinya sama saja, Tuhan tidak punya fungsi. Tuhan hanya bikin tanpa tujuan. Dan ini suatu celaan dan hinaan kepada Tuhan. Melakukan sesuatu aktivitas tanpa ada tujuan sama sekali. Nah, apa sih tujuan kita diciptakan? Karena kita adalah makhluk, Allah ciptakan pasti ada tujuan. Sementara matahari, rembulan, bintang-bintang ada tujuan, apalagi kita manusia
Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Itulah tujuan kita diciptakan. Nah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, berarti dia telah menjalankan tujuan dia hidup di atas muka bumi ini. Sejauh mana dia semakin bertauhid, dia semakin merealisasikan tujuan dia diciptakan di alam semesta ini, yaitu semata-mata untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat murka ketika ada orang keluar dari tujuan tersebut. Karena itu tujuan utama dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran kenapa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar karena syirik memalingkan seorang dari tujuan dia diciptakan. Syirik memalingkan, bertentangan, kontradiksi dengan tujuan seorang diciptakan di alam semesta. Harusnya dia mentauhidkan Allah, ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan dosa yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu kau ibadahi tandingan tersebut sebagaimana kau beribadah kepada Allah, wa huwa khalaqak, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Saya sering sampaikan, seandainya ya yang ciptakan kita adalah Allah dan zat yang lain, Allah kerjasama dengan zat yang lain, maka zat yang lain tersebut berhak dan wajib untuk kita ibadahi juga. Tetapi yang menciptakan kita hanyalah Allah semata, maka yang diibadahi cuma siapa? Cuma Allah semata. Ketika ada yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk selain Allah, maka dia telah bertentangan dengan tujuan dia diciptakan di alam semesta, sehingga itulah menjadikan dosanya dosa terbesar, menjadikan dosa terbesar ya.